Di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, yushaku an la taqumas sa'ah. Jadi ini penting untuk dipahami oleh setiap orang di antara kita. Kata Nabi, yushaku an la taqumas sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat itu, tidak terjadi hari kiamat itu. Sampai kata Nabi, hatta yuqbadul ilmu. Ilmu itu diangkat, dipegang begini, diangkat. Dalam riwayat yang lain Nabi bilang yurfa'ul ilmu. Yurfa, diangkat. Diangkat ini maknanya nanti kita lihat. Yang kedua, tazharul fitanu. Banyaknya fitnah-fitnah tersebar. Dalam riwayat yang lain, kasratul fitani. Banyak betul fitnah-fitnah tu. Nanti kita rincikan fitnahnya apa saja. Yang ketiga, kata Nabi, yang ketiga, yataqarabul aswaq. Semakin cepat pasar. Wa yataqarabuz zaman. Zaman semakin terasa cepat. Waktu cepat, zaman pun cepat. Dan yang kelima kata Nabi, kasratuz zina. Banyak betul perzinahannya kata Nabi. Nanti kita bahas di situ. Sekarang kita bahas dulu di dalam satu ayat surat Al-Mujadalah ayat ke-14. Kata Allah di dalam Al-Quran, alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna alal kadhibi wa hum ya'lamun. Di dalam riwayat yang lain, ahasiban nas an yaqulu amanna. Kata Nabi, kata Allah, apakah manusia mengira mereka tidak dapat fitnah meskipun mereka sudah mengatakan beriman? Kemudian Allah mengatakan la'allahum yatafakkarun, la'allahum ya'lamun dalam riwayat yang dalam ayat yang lain, agar orang-orang itu berfikir gitu. Nah, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Alam tara ilal ladzina tawallaw, tidakkah kalian melihat ada orang-orang umur sudah tua kok berpaling dari Allah? Ini poin penting, Pak. Tapi jangan serius-serius betul, Pak. Biasa-biasa saja. Tawallau qauman ghadiballahu alaihim, yang kelak hasil mereka menyimpang dari Allah tu, Allah murka sama mereka. Allah murka sama mereka. Kalimat murka itu bisa Bapak Ibu lihat di dalam surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kalimat akhirnya? Ada dalam Al-Quran tu, aminnya itu. Itu ucapannya. Baik. Sekarang kita rincikan dulu sebelum kita masuk pada pembahasan fitnah tadi. Kata Allah, siapa orang yang berpaling itu? Orang yang berpaling itu di dalam surat Al-Fatihah itu disebutkan yang mendapatkan kemurkaan itu. Kata Ibnu Katsir, Yahudi, Nasrani, Majusi. Yahudi, Nasrani, Majusi. Kira-kira Bapak Ibu aman apa tak aman? Majusi Muslim atau bukan? Bukan. Nasrani Muslim atau bukan? Bukan. Yahudi? Bukan. Tapi ada satu kalimat lagi kata para ulama, musyrikun. Musyrikun itu siapa? Umat Muslim yang berpaling dari Allah. Umat Muslim yang menduakan Tuhannya. Umat Muslim yang jadikan dunia sebagai Tuhan baru dia. Umat Muslim yang dia jadikan, mohon maaf, kekuasaan sebagai Tuhan dia. Umat Muslim yang menjadikan dunia sebagai Tuhan. Maka kata Buya Hamka, namanya syirik modern namanya. Jadi Buya Hamka itu menuliskan dalam bukunya namanya syirik modern. Jadi syirik modern itu sekarang ini terjadi, namanya ateisme gaya baru. Ateisme gaya baru. Ustaz kok bilang ateisme? Ateis itu kan tidak percaya, bukan tidak percaya agama. Ateisme itu tidak percaya Tuhan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu yakin percaya dengan Allah? Yakin kan? Yakin betul? Yakin. Yakin kira-kira matinya husnul khatimah?
Ya harus yakin, kalau tak yakin kacau juga tuh. Masalahnya bukan di situ. Di mana letak musyrikunnya? Letak musyrikunnya adalah ketika manusia tidak lagi datang kepada Allah sebagai prioritas, tapi datang kepada manusia sebagai pegangan terkuat. Itulah yang disebut dengan ateisme gaya baru. Mana yang lebih kuat? Allah atau duit? Jujur Pak, mana yang paling kuat? Allah atau duit? Yakin? Kita perhatikan. Kalau memang yakin Allah itu lebih kuat daripada duit, mengapa duit hari ini lebih berkuasa daripada Allah? Ada yang bisa jawab? Sekarang perhatikan, Bapak Ibu cek di depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, mana yang tak pakai duit? Terpikir enggak kira-kira? Mau nonton bioskop aja pakai duit. Ya itu kan nonton Ustaz, oke lah. Sekarang tidak ada yang tak pakai duit. Mau masuk kerja saja pakai ordal, orang dalam. Maka siapapun yang melakukan ordal dari dulu dan pakai duit, bertobatlah. Serius Pak. Ordal. Ordalnya pakai duit. Kalau pakai duit namanya Sekarang pertanyaannya, sogok dan suap beda tipis, cuma di namanya saja. Sekarang pertanyaannya, siapa yang datang kepada Allah? Enggak. Maka mana yang paling kuat, Allah kah atau duit kah? Hari ini orang menganggap duit paling kuat daripada Allah karena mereka tidak punya kepribadian. Ini yang disebut dengan ateisme gaya baru. Dan kalimat ateisme ini disampaikan oleh Ustadz Budi Ashari. Tidak banyak yang membahas persoalan tersebut. Bahkan berada di lingkungan kita yang terdekat dengan kita. Ini belum masuk fitnah. Maka kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, inna auladakum wa auladakum fitnah, inna amwalakum wa auladakum fitnah, inna azwajakum wa auladakum fitnah. Anak, istri, harta, semua jadi fitnah. Fitnah ini apa? Cobaan Ustaz? Bukan. Bukan hanya sekedar bermakna cobaan, bukan. Begitulah beratnya menjaga yang tiga tadi. Maka Nabi bilang, fitnah itu masuk ke dalam rumah orang Arab. Berarti cuma untuk orang Arab aja? Tidak. Itu cuma kiasan bagi kita semua. Pernah Bapak Ibu melihat fitnah itu masuk dalam rumah Bapak Ibu? Pernah? Apa fitnahnya Bu? Ujian apa namanya ujiannya? Matematika? Ujian hidup. Itu masih belum besar. Itu baru fitnah diartikan sebagai ujian. Makna fitnah itu di dalam para ulama, mauqiful fitan fil salaf itu makna fitan itu ada 10. Satu di antara fitan itu maknanya fitnah akhir zaman yang masuk ke dalam rumah kita. Apa contohnya? Fitnah sarra. Tahu Bapak Ibu fitnah sarra itu? Fitnah bermegah-megahan. Makanya Imam Ghazali kalau ngomong begini itu serius betul. Innad darahima takshur rijala mahabatan wa majalasa, kata dia. Wa in qala akhta'a fasaddaqa. Wa innal fuqara'a in qala sadaqa akhta'a, kata. Kelak di akhir zaman, kata Ghazali, yang membuat manusia mulia bukan iman, tapi harta yang berada dalam rumah mereka. Mereka anggap dengan harta mereka mulia semua. Woi, donatur lewat, buka pintu, masuk Pak, cium tangan, sekalipun kafir. Poin penting Pak. Ini poinnya di situ. Jangan kira dengan duit yang dimiliki Anda bisa berkuasa sesuka hati. Apa kata Allah dan apa kata Nabi dalam hadisnya? Ya bani Adam, la takhafanna min dhi sultan fa inna sultani baqiyan. Yang punya kekuasaan itu aku, kata Allah, bukan mereka. La takhafanna min dhiki rizkin fa inna khazaini mulanatun. Yang punya harta benda itu aku, kata Allah. Tapi kok manusia hari ini, kata Imam Ghazali, mereka dimuliakan karena hartanya. Karena dia nyumbangnya banyak, jadi dihormati. Karena tak nyumbang dia dihina dia. Saya tanya Bapak Ibu, lebih mulia mana yang datang ke rumah Bapak Ibu?
bupati atau cleaning service? Jujur, jujur aja, jujur aja. Orang kalau datang bupati memang susah. Itulah faktanya manusia sekarang. Kalau yang datang orang bawa kantong disusir, paling dikasih duit 1.000-2.000 dah. Tapi kalau datang bupati, datang gubernur, kepala dinas datang, karpet merah, makan mewah. Pertanyaannya adalah, Anda sedang melakukan dikotomi terhadap manusia. Padahal sama-sama belum tentu kepala dinas itu lebih beriman. Bisa jadi koruptor dia. Bisa jadi. Itu yang disebut dengan fitnah. Bukan hanya sekedar cobaan, ujian. Tapi fitnah yang dimaksud adalah begitulah manusia hari ini merubah pola pikirnya yang tadinya normal menjadi tidak normal. Yang tadinya memandang dengan akhlak sekarang tidak lagi punya akhlak. Bisa dipahami Bapak Ibu? Dan saya sangat yakin sekali yang kita sampaikan tadi itu banyak terjadi di setiap rumah orang. Orang hari ini merasa mulia ketika dikunjungi orang besar. Sangat mulia sekali. Bahkan mereka rela mohon maaf berhutang hanya untuk mohon maaf menyediakan makanan. Padahal setiap manusia yang datang memberikan keberkahan. Terutama kalau yang datang itu orang miskin, Pak. Apakah itu berlaku kepada manusia bukan ustadz? Sama. Sama. Dan itu tidak bisa diingkari. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita bicara fitnah sarra, orang-orang hari ini begitu. Apa kata Imam Ghazali lanjutan syair tadi? Kalau orang yang berduit tadi berbicara dia salah yang dia bicarakan, maka manusia akan membenarkan. Tapi sebaliknya, kalau berbicara orang fakir tadi, orang miskin tadi, benar yang dibicarakan, salah kata mereka. Berarti tolak ukur kebenarannya apa? Fulus, piti. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sekarang kita masuk. Inilah yang disebut dengan fitnah. Gaya baru. Jadi Bapak Ibu, kembali kepada hadis Nabi tadi. Fitnah itu, mana dia? Hilang deh Pak. Fenomena akhir zaman tadi, kita ambil dari hadis yang tadi. Tidak apa-apa Pak, udah biar aja. Kata Nabi, ada 5 fitnah akhir zaman yang Bapak Ibu harus waspadai. Dirangkum oleh Nabi dalam riwayat yang lain ada 3. Satu namanya ahlas, yang kedua namanya sarra, yang ketiga namanya duhaima. Jangan dipotong. Duhaima, bukan. Duhaima, itu jadi satu bahasa Arab. Dirangkum lagi dalam pandangan yang berbeda oleh Al-Mubayyad. Fitnah itu ada 3. Fitnah kekuasaan, fitnah harta, dan terakhir fitnah iman. Kita rujuk kepada hadis Nabi yang tadi awal kita baca. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul 5 hal. 1, yuqbadul ilmu. Ilmu itu diangkat, digenggam. Di dalam riwayat yang lain, sahabat bertanya, bagaimana qabdulnya itu? Bagaimana cara memegang ilmu tadi? Kata Nabi, biqabdil ulama. Apa maksudnya qabdil ulama? Mematikan orang alim. Jadi ilmu digenggam, ilmu dibuang, ilmu diangkat. Cara mengangkatnya adalah biqabdil ulama, dengan mematikan orang alim. Ingat, saya definisikan dulu orang alim di sini. Alim di sini bukan hanya alim secara akademik. Ilmunya bagus, imannya kuat, akhlaknya mulia, amalnya banyak. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini kategori alim. Kalau cuma sekedar alim-aliman banyak. Yang bergelar profesor tapi lidahnya menyimpang banyak. Yang bergelar doktor yang dia liberal sekuler banyak. Bahkan ada yang bergelar tapi mohon maaf tidak. Ada. Ini fitnah. Kita masukkan poinnya dulu. Yuqbadul ilmu. Ilmu itu dipegang. Nah Bapak Ibu, kalau ini kan Bapak Ibu termasuk yang sudah tua-tua nih. Bukan, jangan tersinggung. Karena perasaan saya lebih mudah kan begitu. Jadi zaman dulu kan ibu-ibu bapak hidup zaman dulu. Ada yang lahir 70-an lah pokoknya gitu. Coba perhatikan 70-an dulu. Bagaimana model kehidupannya?
Yang salah tetap salah, yang betul tetap betul. Sekarang sulit tidak membedakan mana yang salah, mana yang betul. Kok pada begitu juga? Jadi Bapak Ibu, persoalannya bukan di situ. Persoalannya, kata guru saya, persoalannya ada 3 hal. Iman, ilmu, amal. Manusia sekarang ini loss of adab, hilang adab. Bukan adab sama manusia, adab kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa orang bermaksiat hari ini tidak malu? Kenapa para koruptor itu biasa saja dia ngambil, tak ada rasa dosa? Karena dia tidak punya adab sama Tuhan. Dia tidak punya adab sama Allah. Kenapa, mohon maaf, orang-orang yang melakukan perbuatan PSK misalkan masih tetap eksis dengan perbuatan mereka? Mengapa para penjual-penjual khamar masih eksis dengan khamarnya, narkobanya, BT-nya? Karena mereka tidak pernah takut dengan Tuhan. Mereka tidak punya Tuhan, atau mereka tidak pernah takut dengan Tuhan. Maka kalau kita tanya kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu takut dengan neraka? Jawabannya serentak, Pak, takut. Tapi kok maksiat jalan terus? Ketika ditanya neraka, banyak yang takut. Takut dengan neraka, takut. Takut dengan azab Allah, takut. Pertanyaannya, kapan dia membayangkan azab Allah itu? Waktu kecil. Begitulah orang tua kita mengatakan, azabnya itu pedih, begini-begini disampaikan. Ada buku hidayah dulu. Zaman dulu ada nama buku hidayah. Republika juga itu yang buat kalau tidak salah itu. Nah, dalam buku hidayah itu banyak. Ada azab, ada neraka, ada malaikat maut, Israel. Pokoknya tukang jaga kubur tuh ada semua itu. Dibuat gambarannya seseram mungkin. Sampai orang takut. Sehingga orang mau buat dosa, sudah terinspirasi dulu dalam otaknya bahwa kalau aku berdosa masuk neraka, azabnya kayak itu. Contoh, ada orang tidak sholat misalkan, disetrika kepalanya, dibuatlah gambar bagaimana setrika ditaruh kepala, dari sini hancur duluan misalkan. Itu dibuat gambarnya, Pak. Dibuat gambar, orang takut. Sekarang dengan adanya AI ini, apa yang mereka lakukan? Bahkan main dalam neraka. Bro, aku sedang di neraka, bro. Ternyata tidak panas-panas banget. Insya Allah penghuni neraka dia. Sampai dia bertobat kepada Allah. Coba bayangkan. Maka yang menggantikan manusia hari ini dia. Dajjal baru, namanya AI. Ustadz, berarti Ustadz itu telah memfitnah teknologi. Bukan. Kita bukan fitnah teknologi. Kalau ditarik dari awal perkataan, dari ayat yang tadi kita sampaikan, Bapak Ibu pasti paham. Al-mutawalli minallah, yang berpaling dari Allah. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Kembali kepada poin tadi. Sekarang kita lihat satu ayat dalam Al-Quran. Ayat yang sangat semua Bapak Ibu pasti hafal. Iqra. Apa artinya Iqra itu? Salah Bapak Ibu. Inilah kekurangan kita dari dulu sampai sekarang. Dari saya kecil sampai hari ini, Iqra itu cuma dimaknakan sebagai bacalah. Padahal bukan itu artinya. Bagi orang Eropa, Iqra itu artinya analisa. Bagi para alim ulama dahulu, makna Iqra itu mutola'ah. Makanya kita ini cuma baca-baca saja. Baca orang, baca kita. Ada tulisan bagus dari seorang penulis namanya Malik ibn Nabi dalam kitabnya Az-Zahir Al-Qur'aniyah. Beliau mengatakan ada krisis umat manusia sekarang itu 3 dalam kitab itu. Dinukil oleh Dr. Mawardi Muhammad Saleh dalam tulisannya. 1 namanya krisis berfikir. Kalau kita boleh luruskan, krisis ilmu. Yang kedua, krisis kesadaran. Tidak lagi sadar mana salah, mana betul. Yang ketiga, krisis Al-Quran. Saya garis bawahi yang krisis Qurannya. Kenapa beliau katakan krisis Quran? Umat muslim hari ini cuma bangga membaca. Cuma bangga membaca. Siapa di antara kita yang hadir hari ini, mohon maaf, yang bertadabbur dengan Al-Quran, yang melihat poin penting esensi daripada Al-Quran itu. Itulah yang disebut dengan tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubi aqfaliha, kata dia. Bisa manusia begitu. Kita ambil contoh. Mengapa Allah membuat perumpamaan nyamuk di dalam Al-Quran? Untuk siapa? Sekarang kita lihat. Apa sih karakter nyamuk itu, Pak? Karakter nyamuk itu apa? Menghisap darah. Pertanyaannya, darah siapa yang dihisap?
Darah dia atau darah orang? Baik. Kerjaannya cuma gangguin orang aja. Orang sedang tidur, digigit nyamuk, sakit, terbangun, pak, begitu. Itulah karakter nyamuk. Allah sampaikan, ada manusia di muka bumi kerjaannya cuma mencari masalah orang lain. Kalau kita bisa mengambil manfaat dan faidah dari ayat itu saja, satu ayat saja, maka tidak ada manusia yang akan mengganggu kesibukan orang lain. Yang kedua, coba lihat kera. Itu digandeng dengan satu binatang lagi. Tapi jangan alergi dengan namanya. Kera ini digandeng oleh Allah dalam satu ayat di dalam Al-Quran. Apa gandengannya? Babi. Ini jangan tengok serius ke sini, Pak. Kera dengan babi ini, intonasinya yang menjadi masalah sebenarnya. Kera itu punya karakter rakus, pengkhianat. Itu kera. Babi itu buruk. Sekali melahirkan 14 ekor. Sekali lahir tuh Pak, babi itu. Makanya babi itu enak dijual. Kenapa begitu? Banyak produk yang bisa dihasilkan dari seekor babi. Nah, itu pembahasan lain. Tak selesai nanti pembahasan kita Pak. Ini baru satu nih, ilmu. Kita kembalikan dulu poinnya. Itulah yang disebut dengan Iqra. Makanya Pak, Nabi disuruh baca, dia jawab Nabi tak bisa baca. Sampai 3 kali. Tapi kapan Nabi bisa baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertanyaannya, itu Nabi membaca dengan apa? Dengan menyebut nama Tuhanmu. Pertanyaannya mana duluan? Ilmukah atau imankah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mana duluan? Ilmu atau iman? Iqra itu ilmu. Bismi rabbikal ladzi khalaq itu iman. Sekarang kita lengkapin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mana duluan? Ilmu atau iman? Ilmu atau iman? Kalau yang bilang ilmu berarti belum paham struktur bahasanya. Tapi kalau yang bilang iman itu baru tepat dia Pak. Kenapa? Nabi baru bisa baca setelah menyebut nama Allah. Kalimatnya bi. Baru dia paham setelah dia mengenal Allah. Apa maksudnya? Anda mau berilmu cerdas, ahli teknik, kimia, terserah. Tapi Anda harus punya iman. Kalau Anda tidak punya iman, Anda cuma bisa menghasilkan dunia, harta yang megah, tapi Anda tidak punya iman dengan ilmu yang Anda miliki. Maka wajar kalau Albert Einstein di akhir hayatnya, dia merasa risau, gelisah, hampir bunuh diri. Tahu alasannya apa? Karena dia tidak menemukan Tuhan. Kemudian setelah dia menemukan, dia tuliskan satu buku judulnya Tuhan. Itu Albert Einstein. Karen Armstrong, orang yang cerdas pada masanya, dielu-elukan oleh mereka. Secara diam-diam bersyahadat. Secara diam-diam mengagumi kehebatan Muhammad, dan dia tuliskan dalam satu buku judulnya Compassion. Jadi Bapak Ibu, kecerdasan kita itu tidak bernilai di hadapan Allah sama sekali kalau kita tidak punya iman. Inilah yang disebut dengan yuqbadul ilmu. Kelak di akhir zaman kata Nabi, ilmu itu diangkat. Bagaimana cara mengangkatnya? Dimatikan para alim ulama, orang yang berilmu, beriman, soleh, diangkat. Berakhlak mulia, diangkat. Yang tersisa siapa? Yasbutul jahlu. Yang tersisa orang bodoh. Sekarang kita definisikan bodoh menurut Imam Al-Ghazali. Bodoh itu menurut para ulama tidak berartikan Anda tidak punya ilmu. Bukan. Ada orang berilmu tapi tidak bermanfaat, ilmunya bodoh. Ada orang berilmu tapi tidak dia gunakan pada sesuatu yang lebih baik, tidak dikatakan pintar, tapi dikatakan bodoh. Ada orang bodoh yang memang tidak punya ilmu sama sekali, ya bodoh juga. Perhatikan hadis ini. Coba Bapak Ibu perhatikan hadis ini. Kata Nabi, Al-qudatu salasa, hakim itu 3. 2-nya di neraka, 1-nya di surga. Kira-kira imbang enggak coba? Kata Nabi, hakim itu 3. Nabi yang bilang, bukan saya.
Aman kan bang? Hakim itu 3. 2 di neraka, 1-nya surga. Kenapa kok 2-nya di neraka, 1-nya di surga? Tahu Bapak Ibu salah satunya di antara 2 tadi apa? Yang tahu kebenaran tapi dia tidak melakukan kebenaran tersebut. Neraka tempatnya Pak. Dan Bapak Ibu tahu apa yang Allah perumpamakan bagi orang yang bodoh? Allah umpamakan seperti keledai, himar. Orang yang bodoh dibuat seperti himar. Bukan bodoh karena ilmu Pak. Perhatikan ayatnya. Ketika Allah mengatakan dalam surat Jum'ah itu tentang himar itu, apa kebodohan himar keledai ini Pak? Keledai ini dikategorikan bodoh. Saya kasih satu cerita. Ceritanya Abu Nawas. Pernah dengar cerita ini? Belum pernah? Kita ceritain. Jadi Bapak Ibu, satu ketika ada namanya Abu Jahil. Abu Jahil ini hidup menjadi menteri di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman Harun Ar-Rasyid. Dia jadi menteri namanya Abu Jahil. Nah, ketika Abu Jahil ini, dia penasaran kecerdasan Abu Nawas ini apa? Dibuatlah tantangan. Abu Nawas, aku kasih kau tantangan. Kita buat raja itu tersenyum. Siapa namanya? Harun Ar-Rasyid. Apa tantangannya? Tantangannya 1. Buatlah keledai ini membaca. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada enggak yang bisa membuat keledai membaca selain dari Abu Nawas? Jadi kira-kira Abu Nawas itu cerdas atau tak cerdas? Sangat cerdas sekali Pak. Ada enggak manusia yang bisa membuat binatang membaca? Enggak ada ya. Tapi itu dilakukan oleh Abu Nawas. Keledai membaca. Kata Abu Nawas, mana mungkin keledai membaca? Ya itu terserahmu. Yang penting kau buat dia membaca. Itu tantangannya. Kalau kau berhasil, maka kau selamat. Kalau kau tak berhasil, penjara seumur hidup. Uniknya Bapak Ibu, berusahalah selama 2 bulan atau 3 bulan Abu Nawas. Caranya, dikasihlah gandum di setiap lembaran kertas tadi. Jadi, karena itu gandum kesukaan keledai, maka keledai tadi akan membuka lembar demi lembar dengan lidahnya. Bisa dipahami sampai di sini? Seolah-olah dia membaca. Satu ketika datang masanya Pak, dibawa ke hadapan Raja Harun Ar-Rasyid. Ada Menteri Abu Jahil di situ. Kata Menteri Abu Jahil, salah satu persyaratannya ada kalau tidak berhasil Abu Nawas, penjara seumur hidup. Abu Nawas ini cerdas. Apa kata dia? Berlaku sebaliknya. Kalau aku berhasil, maka Abu Jahil juga harus masuk penjara seumur hidup, kata dia. Kagetnya Abu Jahil, kok cerdas betulnya Abu Nawas, kata dia. Singkat cerita Bapak Ibu, dibuatlah. Terlihat seperti membaca. Kaget Abu Jahil. Lah kok bisa? Kemudian karena dia tidak terima dengan perbuatan tersebut, dia bilang, mana mungkin keledai membaca? Dijawab sama Abu Nawas, tuh kau tahu, kenapa kau suruh aku membuat dia membaca, kata dia. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Uniknya lagi, kalimatnya, kata Abu Nawas, bukan itu persoalannya. Persoalan yang tersembunyi adalah binatang saja, binatang masih tahu dia esensi sebagai binatang dan dia masih taat kepada Allah dan Tuannya. Manusia hari ini diberikan akal, diberikan iman, justru berpaling daripada Tuhannya. Itu konsekuensinya, itu esensinya Pak. Manusia hari ini lebih baik daripada binatang seharusnya. Ada pernyataan bagus. Manusia kalau dia beriman, berakhlak, bermoral, berilmu, dia lebih mulia daripada malaikat. Tapi ingat, kalau dia tidak punya iman, sekalipun punya ilmu, lebih rendah daripada keledai. Sekarang pertanyaannya adalah kembali kepada setiap orang di antara kita. Mau jadi keledai kah? Atau mau jadi apa? Maka tak salah ketika ada orang mengatakan orang itu mulia dia karena ilmu dan imannya. Uniknya yang dikatakan Imam Ghazali tadi. Hari ini orang mulia itu bukan karena iman, tapi mulia karena harta. Itu masalah kita. Nah, kembali kepada poin tadi. Ini baru satu nih Pak, yukbadul ilmu nih. Kita cukupkan atau lanjut? Lumayan juga ya. Jadi Bapak Ibu kembali pada poin tadi. Maka keledai itu disebut sebagai perumpamaan oleh Allah binatang yang bodoh.
Nah, kenapa Allah buat begitu? Agar manusia yang punya akal dan iman ini tidak seperti keledai. Baik, itu yang pertama. Kata Nabi, kebodohan manusia itu persoalannya ada terletak pada kalimat yang tadi kita sampaikan. Dia punya ilmu tapi justru membuat dia seperti orang tidak Nah, sekarang saya kasih bongkar Bapak Ibu. Saya kasih bongkar. Hari ini kebodohan itu tampak. Dari mana tampaknya? Jual beli ijazah. Saya tanya, betul apa salah? Jadi saya ditawarin, Ustadz, masuklah doktor honoris causa, cuma 45 juta. Saya tanya dulu, 45 juta itu biar saya dapat apa? Dapat gelar honoris causa. Saya jujur saja Bapak Ibu. Nanti potong ya kalau sensitif ya. Banyak sekali saya temukan, ini saya khususkan di sini. Cukup banyak orang-orang yang beli ijazah dari Riau ini, Pak. Tapi ini tidak usah kita lebihkan, cukup segitu aja. Bapak Ibu, ilmu itu mulia. Imam Asy-Syafi'i bilang begini, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda lil as. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu bagaikan cahaya dan cahaya itu tidak akan Allah berikan, ilmu itu bagaikan cahaya dan cahaya itu tidak akan Allah berikan kepada orang yang melakukan maksiat. Sekarang saya tanya, kok mencari ilmu dengan beli ijazah? Kapan sekolahnya? Enggak perlu sekolah Ustadz. Sampai ada pernyataan dari seorang dai, kita anggil mohon maaf, hina betul. Seorang dai, apa dia kata? Gelar doktor itu hari ini itu penting agar menaikkan derajat kita. Tapi tidak punya ilmu Pak, nonsen. Cuma ada dua kemungkinan Pak, menyesatkan atau disesatkan. Sekarang yang kedua Pak, itu sudah cukup sampai di situ dulu. Karena kalau dipanjang lagi itu panjang betul Pak. Apalagi kalau Imam Ghazali yang bahas, panjang betul. Lahir nanti orang-orang yang suk perangai, adab dan lain sebagainya. Yang kedua, kasratul fitani atau tazharul fitan. Banyak sekali fitnah-fitnah itu bermunculan. Ada 3. Fitnatul ahlas, fitnah duhaima, fitnatus sarra. Kita bahas di dalam, tadi sarra sudah kita bahas. Sekarang kita bahas dulu fitnah ahlas. Fitnah ahlas itu lahir manusia masa bodoh. Apa manusia masa bodoh itu? Mau salah dia, mau betul dia, mau halal dia, mau haram dia, no comment. Itu namanya fitnah ahlas namanya. Sekarang Bapak Ibu perhatikan. Perhatikan baik-baik. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira orang yang melakukan maksiat itu tahu enggak kalau maksiat itu haram? Tapi ngapa dia buat? Masa bodoh. Nabi pernah bilang dalam riwayat yang lain, kata Nabi, kelak umat manusia itu yang difikirkannya, yang menjadi tujuan hidupnya adalah perut, yang menjadi kiblatnya perempuan, yang menjadi agamanya adalah duit. Itu kata Nabi, bukan saya ngomong, tapi Nabi. Tujuan hidupnya adalah perutnya, yang penting perutnya terisi. Kiblatnya adalah perempuan, sementara agamanya adalah duit. Dan itu sudah terjadi hari ini. Kalau enggak, ngapain orang lomba-lomba nengok kursi itu? Kursi itu begitu-begitu aja bentuknya. Tapi lombanya dengan cara yang haram atau yang halal, itu yang menjadi persoalan. Sampai Nabi berani bilang begini, kata Nabi dalam hadisnya, la ya'tiyanna 'alan nasi la yubali bima akhadha minal halal am minal haram, kata Nabi. Kelak akan terjadi pada kalian, kata Nabi, di masa itu orang tak lagi berpikir mana yang halal, mana yang haram, cara mendapatkan pendapatan mereka. Masanya, mohon maaf Bapak Ibu, itu yang terjadi sekarang. Kenapa itu menjadi sebuah tradisi? Kenapa ini menjadi sebuah kebiasaan? Karena dibiasakan. Kenapa kok dibiasakan? Karena orang yang beriman masa bodoh. Karena orang yang mengerti masa bodoh, yang terjadi adalah kriminal semakin banyak, kezaliman merajalela, perzinahan semakin oke, korupsi semakin menjadi sebuah tradisi. Suap menjadi satu hal yang normal. Narkoba sebagai satu konsumsi yang terus.
Begitu juga. Tahu Bapak Ibu apa harapan LGBT itu? Harapan LGBT adalah Bapak Ibu menerima keberadaan mereka sebagai seorang manusia. Itu endingnya Pak. Endingnya di situ. Meskipun ada aturan globalnya, tapi kita bicara sederhana dulu. Apa itu? Dia berharap Bapak Ibu bisa menerima mereka sebagai seorang manusia, meskipun pelaku LGBT. Bisa Bapak Ibu menormalkan itu? Saya tanya Bapak Ibu, bisa enggak menormalkan itu? Enggak bisa kan? Terus kenapa kita bisa normalkan koruptor itu? Kenapa kita bisa normalkan perzinahan? Kenapa kita bisa normalkan para penjual-penjual khamar, para pelaku suap? Dulu Bapak Ibu ada satu cerita bagus. Ini ceritanya di Mekah, saya masih ingat betul. Ada salah seorang calon anggota dewan, calon ya, alhamdulillah tak naik. Jadi calon, dia bilang begini, Ustaz, kalau dalam aturan kami mendaftar itu sebagai calon itu 100.000 ke bawah itu tidak suap, kata dia. Yang suap itu 100.000 ke atas. Saya langsung berpikir, begitulah dunia ini berusaha menormalkan sesuatu yang tidak normal. Pak, Bu, suap itu jarimah, suap itu dosa. Dosa, ismun. Tapi kok ada orang yang mengatakan 100.000 ke bawah itu tidak suap? Kalau sudah naiknya dengan cara yang haram, yang dia dapat haram apa tidak? Pernah kita berpikir demikian? Bapak Ibu pernah terbayang kita mengambil hak orang lain? Pernah kita terbayang bahwa kita mohon maaf mengambil dengan cara yang batil, dengan cara yang diharamkan? Termasuk mohon maaf, yang masuk kerja dengan cara-cara suap itu. Hati-hati betul. Bertobatlah sebelum mati. Demi Allah Pak, bertobatlah sebelum wafat. Kenapa demikian? Yang Anda peroleh selama ini dan yang Anda kasih kepada anak dan istri Anda yang haram. Dan Allah tidak mau terima ibadah seseorang yang dihasilkan daripada yang haram. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Itu yang kedua, tazharul fitan. Dan itu namanya fitnatul ahlas. Masa bodoh dengan kehidupan, masa bodoh dengan yang halal, masa bodoh dengan yang haram. Ada Nabi katakan begitu? Ada. Apa kata Nabi? Kata Nabi akan terjadi di akhir zaman sanawatun khadda'at, masa-masa manipulasi, masa-masa tipu daya. Orang jujur dianggap pendusta, orang pendusta dianggap. Nah, itu Bapak Ibu sudah lihat semua itu. Sudah lihat semua kan, pemegang-pemegang, pemangku-pemangku itu, perhatikan saja. Yang kedua, orang pengkhianat dibilang amanah, sementara yang amanah dibilang pengkhianat. Itu karakter siapa pengkhianat tadi itu? Karakternya kera, pengkhianat. Ada cerita bagus tapi cuman anekdot. Jadi cerita kera dengan kura-kura. Kera sama monyet beda tipis lah. Ini kera dengan kura-kura. Kata kura-kura itu mau naik batang pisang. Pisang di atas banyak. Karena dia tak bisa, kata kera gini saja, aku bantu, kata dia. Bolehlah bantu. Nanti tolong kau sampai ke atas, turun bawa ke bawah ya. Oke, kata kera. Naiklah kera ini ke atas. Ini dah kerjasama nih, sudah kerjasama. Naik kera ke atas, sampai di atas, kata si kura-kura, turunkan ke bawah, kata dia. Kata kera, tunggu dulu, aku coba dulu, masak apa tidak. Setelah dicoba satu, sudah turunkan, itu sudah masak itu, kata kera. Kata si kura-kura, kata kera, tunggu dulu, takut yang kedua ini ada racun, kata dia. Sampai di sini bisa dipahami Pak. Begitulah karakter kera. Itulah manusia sekarang Pak, yang rakus dengan jabatan, rakus dengan kekuasaan, rakus dengan dunia. Kenapa? Mereka tidak punya ilmu dan iman. Kalaupun punya ilmu, mereka tidak dibalut dengan iman. Aman apa tak aman kira-kira? Masih aman apa tak aman Pak? Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita cepatin Pak. Yang ketiga, dusta. Kata Nabi, taksurul kadzib, banyaknya para pendusta. Saya ambil dua hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul salasina kadzab. Tidak akan muncul hari kiamat sampai muncul 30 para pendusta. Para ulama hadis mengatakan hadis ini taksis, dikhususkan untuk para yang mengaku sebagai nabi.
Jadi nabi palsu itu akan muncul sebanyak 30. Pada masa nabi itu sudah banyak nabi palsu. Ditambah dengan dari 1400 tahun yang lalu sampai hari ini, itu kalau dijumlah lebih dari 30 yang mengaku nabi. Maka bahasa 30 itu oleh para ulama diartikan sebagai bahasa kiasan. Saking banyaknya nanti orang yang mengaku nabi. Tapi ada hadis yang kedua. Hadis yang kedua, isyaratun anil munafiqin, isyarat bagi orang munafik. Apa kata Nabi? Akan lahir nanti, kata Nabi, sab'ina kadzab, 70 para pendusta. Kira-kira 70 itu banyak apa sedikit? Tapi 70 itu bukan dispesifikkan untuk para nabi palsu, umum. Kalau umum kita tanya, siapa yang tidak pernah berdusta, angkat tangan. Ada di antara bapak ibu yang tidak pernah berbohong, tolong angkat tangan. Sama sekali dari lahir sampai sekarang tidak pernah berbohong, angkat tangan. Kalau memang ada. Tidak ada, Pak. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Saking banyaknya manusia yang berdusta, kata Nabi. Saking banyaknya sumpah palsu, sumpah dusta, janji palsu, janji dusta, saksi palsu, saksi dusta, kata. Saking banyaknya orang yang suka berdusta. Isyarahnya untuk siapa? Isyaratnya untuk siapa? Nabi sebutkan itu orang munafik. Jadi saking banyaknya manusia munafik di muka bumi ini. Satu di antara karakter munafik itu bukan hanya dusta, pengkhianat. Pengkhianat. Ada seorang pemuda namanya Abdullah bin Nabtal al-Maqatil al-Munafik namanya. Langsung dapat label. Namanya siapa? Abdullah bin Nabtal al-Maqatil al-Munafik di Madinah. Dia sama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi satu ketika dia duduk sama Nabi. Nabi ceritakan tentang perjuangan Islam, strategi penyebaran Islam. Diceritakannya pula kepada musuh Islam. Kata Nabi kepada para sahabat, akan masuk sebentar lagi kepada kalian orang yang mencaci maki aku, orang yang menjelek-jelekkan aku, kata Nabi. Dilalah, selesai Nabi ngomong, masuk pemuda tersebut yang bernama Abdullah bin Nabtal tadi, masuk. Apa kata Nabi? Kau bilang apa kepada Yahudi tentang aku, kata Nabi. Apa dijawabnya sama mereka? Wallahi, aku tidak mengatakan apa-apa. Demi Allah, aku tidak mengatakan apa-apa. Paham maksudnya Bapak Ibu? Begitulah sumpah dipermainkan oleh mereka orang munafik. Pengkhianat-pengkhianat itu demi mendapatkan jabatan, kekuasaan, posisi di sisi orang-orang munafik secara kekufuran mereka. Ini Bapak Ibu, orang munafik itu, kita kasih tahu, orang munafik itu nerakanya jahanam. Neraka orang munafik itu Innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. 3 tahun lamanya Bapak Ibu saya mencoba mengkaji khusus aja tentang munafik. 3 tahun. Saya kumpulin tuh buku-buku nifak dan munafik itu, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi saya kumpulkan. Saya coba kumpulkan. Dan menurut saya kajian itu belum ada di Pekanbaru. Maka saya angkatlah kajian nifak itu. Dan ternyata mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Banyak orang yang tidak terima dengan kajian itu. Apa alasannya? Karena mereka menjadi manusia yang munafik. Kena semuanya Bu ya? Semuanya. Mudah-mudahan tidak. Pertanyaannya adalah, apakah orang-orang munafik ini kelak di dalam neraka kekal? Khalidina fiha. Mereka akan kekal dalam neraka. Kecuali sebelum mereka mati, dia datang kepada Allah dalam taubatnya, husnul taubah, bi khulusis sudur, maka Allah terima taubatnya, Allah ampuni dia. Allah masukkan dia ke dalam surga. 3 Pak penghuni neraka itu. Neraka jahanam itu 3, setidaknya ada 3. 1 orang kafir. Yang kedua orang munafik. Yang ketiga orang musyrikun. Orang kafir itu baik Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Majusi itu masuk dalam kategori musyrikun.
Dan ada umat muslim yang bisa terjebak dalam kekufuran, bisa terjebak dalam kekufuran, terjebak dalam kesyirikan, bahkan bisa terjebak dalam kemunafikan. Siapa yang paling berat oleh Nabi lawan di Madinah? Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Perang Bani Mustalik, perang Quraidah sudah Nabi lakukan. Perang Tabuk, perang Khaybar, orang Yahudi semua. Tapi ada yang paling sulit bagi Nabi, perang bersama orang munafik. Siapa mereka? Umat muslim itu sendiri, Pak. Mau dibunuh dia saudara, tidak dibunuh dia merusak, Pak. Tapi Nabi kata, satu ketika Umar bin Khattab itu sangat sensi dia, emosi dia dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, karena sudah mencaci maki istri Nabi Siti Aisyah, dibuat fitnah selingkuh. Kata Umar, sini ya Rasulullah, aku bunuh saja dia. Apa kata Nabi? Kalau aku bunuh dia, nanti orang tahu Nabi membunuh sahabat sendiri. Kalau tidak dibunuh dia, ini masalah nih Pak, masalah tuh orang munafik. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, di mana keberadaan orang munafik itu hari ini? Di mana keberadaan orang munafik itu hari ini? Di sekeliling kita. Coba bayangkan. Zal wajhain Pak, zal wajhain. Salah satu karakter munafik itu kata Dr. Aid Al-Qarni, zal wajhain, dua wajah. Depan dan belakang. Depan baik, belakang merusak. Itu yang disebut dengan bahasa sederhananya pengkhianat. Pengkhianat. Ini kalau Bapak Ibu lihat dalam catatan sejarah negara Republik Indonesia, saya kira Bapak Ibu sudah hafal itu. Berapa banyak para pengkhianat itu kira-kira? Mesti Bapak Ibu kira-kira melihat negara Republik Indonesia ini sebelum kemerdekaannya banyak enggak para pengkhianat ketika itu? Oh sangat Pak, sangat. Bahkan mohon maaf, pengkhianat itu datang dari sisi orang terdekat. Bahkan pengkhianat itu datang dari sisi orang terdekat, bahkan mengerti agama. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Pendusta. Ra'suz zunubi al-kadzibu. Kepalanya dosa itu adalah dusta. Jadi Bapak Ibu, kita belajar mengurangi dusta. Ustaz, dusta itu sudah menjadi karakter orang sekarang. Iya, karena kita menormalkan perbuatan itu. Caranya bagaimana kita menghabisinya? Kita mulai dari kiri kita untuk jadi manusia yang tidak suka pendusta. Baru nomor 3. Masih ada 2 lagi. Mau lanjut atau kurangi? Cukup? Oh enggak ada juga yang cukup ya. Cukup Bapak Ibu? Alhamdulillah ya Allah.